Shalom, semangat pagi. Teman-teman kelas 10 yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berjumpa pada kesempatan di hari ini. Kita mau belajar, kita mau bersama-sama mengenai pendidikan agama Kristen di jenjang SMA ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari bab yang pertama dari topik kita hari ini. Yang kita pelajari hari ini, kita berbicara mengenai sebuah judul, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Apa sih maksudnya daripada topik kita pada bab yang pertama ini? Apa yang akan kita pelajari mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat? Tapi terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada kita mengenai teks firman Tuhan yang mendasari topik kita hari ini, yaitu diambil dari Lukas pasal 2 ayat 52 serta Amsal pasal 2 ayat 6. Oke, bersama-sama kita akan membaca terlebih dahulu. Saya akan membacakan Lukas pasal 2 ayat 52. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, yang kedua, Amsal pasal 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan tertulis, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Baik, itu dua bagian firman Tuhan yang sudah kita baca menjadi dasar dari pembelajaran awal kita mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, saudara-saudara, dari dua ayat yang sudah kita baca tadi, maka jelas hari ini kita akan berbicara mengenai kehidupan manusia yang mengalami pertumbuhan, dan dalam pertumbuhannya itu manusia akan bertambah-tambah hikmatnya. Nah, teman-teman kelas 10 yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat mengenai hal ini. Ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari. Mengapa penting? Ya, karena semua kita, baik saya, baik Anda semuanya, adalah orang-orang, kita adalah manusia yang mengalami pertumbuhan. Nah, dan seringkali pertumbuhan ini, ya, mulai daripada ketika kita dilahirkan dalam dunia, bayi, terus kemudian batita dulu ya, balita, anak-anak, kemudian remaja, pemuda, ya, orang tua, ya, kemudian lansia. Nah, identik dengan pertumbuhan, yaitu berbicara mengenai kedewasaan. Seorang yang terus bertumbuh, ya, dari anak-anak kemudian menjadi remaja, masuk pemuda, maka seringkali dikatakan, wah, kamu sudah semakin dewasa ya. Ketika seorang anak SMP masuk ke SMA, kemudian ketika dia duduk di bangku SMA, dia berulang tahun, maka seringkali yang harapan disampaikan kepadanya adalah, kamu kiranya semakin menjadi seorang anak yang dewasa. Menjadi seorang anak yang bertambah besar, bertambah dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam perbuatan, dewasa dalam perkataan, dewasa dalam karakter, dewasa dalam kerohanian, ya, dan seterusnya. Nah, berbicara mengenai kedewasaan, inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan di hari ini. Bertumbuh dan semakin berhikmat, kita akan berbicara mengenai kedewasaan. Nah, kenapa saya katakan pelajaran ini penting bagi kita? Karena Anda semua, mau tidak mau, ya, siap tidak siap, Anda harus memasuki yang namanya kehidupan dewasa. Nah, teman-teman, kedewasaan
dewasa berbicara mengenai kematangan. Kematangan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan manusia. Baik kematangan secara fisik, dewasa secara fisik, ya. Seringkali kita bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan seseorang itu dewasa ketika mungkin dia sudah punya kumis, maka dia adalah orang dewasa. Ketika rambutnya sudah mulai beruban, dia adalah orang dewasa. Nah, ketika dia sudah tinggi, ya, dia sudah masuk ke jenjang SMA dan sudah mau selesai, dia sudah menjadi orang yang dewasa. Nah, ini berbicara mengenai kedewasaan yang dilihat secara fisik. Nah, tetapi tidak hanya kedewasaan, kematangan seseorang itu secara fisik saja yang dikatakan dewasa, tetapi juga berbicara kematangan secara psikologis. Ya, bagaimana psikologis seseorang, bagaimana kejiwaan seseorang. Ya, apakah dia itu sudah bisa dikatakan seorang yang dewasa atau seorang yang masih kekanak-kanakan. Ya, bagaimana cara dia untuk meresponi sesuatu. Nah, juga berbicara mengenai kematangan secara karakter seseorang. Juga berbicara kematangan secara rohani, ya, kerohanian seseorang. Nah, biasa kalau anak-anak, itu masih anak sekolah minggu, ya, belum dewasa, naik kelas, dia sudah malua, berarti dia sudah dewasa, ya. Seringkali kan begitu, ya, sudah sidi atau sudah malua, maka sudah identik dengan seorang yang dewasa secara rohani. Nah, contohnya seperti itu. Tetapi tidak hanya itu juga, tapi bahkan juga secara emosional. Bagaimana seseorang di dalam memanage, mengatur emosinya, ya. Apakah emosinya masih meledak-ledak? Dia belum bisa mengontrol emosi. Di situ bisa menilai kematangan seseorang. Jadi, teman-teman, kedewasaan ini berbicara mengenai kematangan seseorang dalam segala hal. Nah, teman-teman, perlu kita ingat dan ketahui baik-baik bahwa masa-masa remaja, masa-masa kalian sekarang itu adalah masa peralihan dari seorang manusia, ya, yang kanak-kanak menuju dewasa. Jadi masa-masa remaja itu adalah masa di mana seorang manusia beralih dari anak-anak menjadi dewasa. Maka ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Ya, karena faktanya, ini kenyataannya, dan ini menjadi hasil-hasil survei yang memang bisa nanti kita searching, ya, di Google. Tingkat kehidupan remaja terjadi banyak persoalan. Banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak remaja. Kenapa? Penyebabnya salah satunya adalah karena remaja itu merasa gamang. Dalam artian dia kurang mengerti, ya, bahkan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kedewasaan itu. Ya. Jadi karena ketidakmengertian, kekurang pahaman, kekurang tahuan dari seorang remaja di masa peralihan ini, ya, menuju masa menjadi orang dewasa, dia tidak terlalu paham, sehingga dia tidak siap untuk menjadi seorang yang dewasa. Akibatnya terjadi banyak persoalan di situ, ya, terjadi banyak persoalan, banyak perilaku remaja yang melenceng akibat remaja yang tidak mengerti benar bagaimana menjadi orang yang dewasa, orang yang matang. Terjadi banyak hal yang negatif di situ. Oleh karena itu, kita akan membahas topik ini agar teman-teman remaja benar-benar boleh memahami. Ketika saya sudah SMA sekarang,
Ya, saya sedang dalam masa peralihan nih, dari anak-anak, dari kekanak-kanakan menuju ke menjadi orang dewasa. Apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya lakukan sehingga saya siap ketika nanti saya menjadi orang dewasa? Saya menjadi orang dewasa yang tidak kekanak-kanakan, tapi saya menjadi orang dewasa yang memang memiliki kedewasaan. Penting untuk kita ingat hal ini. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita akan melihat bagaimana itu kedewasaan yang benar. Nah, supaya kalian bisa mempersiapkan diri kalian, bagaimana kedewasaan yang benar. Teman-teman, menjadi dewasa artinya seseorang mampu memperhitungkan dampak dari setiap perbuatannya. Ya, seorang anak-anak dia tidak mampu memperhitungkan dampak dari perbuatannya. Ya. Misalnya ketika anak-anak itu mereka sedang main-main bersama-sama. Ya, katakanlah anak saya nomor 1 dan nomor 2. Mereka sedang bermain, yang nomor 1 dia sedang memegang mobil-mobilan, yang nomor 2 sedang memegang di tangannya itu ada sapu. Ya. Nah, kemudian si nomor 1, ya karena usilnya dia, mungkin dia mengganggu adiknya nomor 2 ini. Ya. Adik yang nomor 2 ini karena dia merasa terganggu, dia menangis, secara refleks dia mengambil gang sapu dan dia memukul abangnya, kena kepala. Nah, apakah si adik nomor 2 ini sudah memperhitungkan apa yang akan dilakukan itu? Apa akibatnya ketika dia mau memukul abangnya, kena kepalanya? Apakah dia akan berpikir bahwa gara ini sapu ini akan melukai abangnya, kepalanya bocor, ya, akan dibawa ke puskesmas, akan dijahit dan seterusnya? Tentu tidak. Ya, anak-anak tidak bisa memikirkan. Dia tidak mampu berpikir lebih jauh tentang tindakan yang dia lakukan. Ya. Tetapi seorang dewasa, ya, semestinya seharusnya mampu memperhitungkan dampak dari setiap perbuatannya. Apakah perbuatan saya ini akan memberikan dampak yang baik atau malah menimbulkan dampak yang buruk atau dampak yang negatif? Ya. Baik bagi saya ataupun bagi orang lain, atau bahkan bagi lingkungan tempat saya tinggal, atau bahkan bagi sekolah saya. Nah, itu orang dewasa, ya, yaitu mampu memperhitungkan dampak dari setiap perbuatannya. Nah, yang berikut, seorang dewasa memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Ya. Keberanian, kedewasaan yang benar, seorang dewasa memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Seorang dewasa berani bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Dia tidak mencari-cari alasan. Kalau anak-anak, ya perhatikan, anak-anak, ya, saya memperhatikan bagaimana anak-anak saya. Katakanlah sambungan cerita yang tadi. Kemudian abangnya kena pukul di kepalanya dari gang sapu, dia menangis. Saya dari dapur saya mendengar suara tangisan anak saya. Saya berlari keluar. Mereka lagi main di bawah pohon. Abangnya sudah menangis. Ya. Saya tanya abang, kenapa? Aku dipukul sama Selo. Aku tanya Selo, apa kamu pukul abang Valio? Enggak, si Ero. Dia menunjuk adiknya nomor 3. Nah teman-teman, ya, anak-anak dia tidak memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Dia tidak akan mengaku. Dia tidak berani bertanggung jawab. Karena dia takut dimarahi. Ya. Dia takut dihukum. Nah, tapi orang dewasa berbeda. Orang dewasa memiliki kedewasaan, dia berani bertanggung jawab apabila dia melakukan kesalahan. Dan dia siap menerima konsekuensinya. Ya. Kalau dia harus menerima hukuman akibat kesalahannya, dia akan menerima dengan lapang dada. Karena dia tahu bahwa dia salah. Ya. Dan ketika dia menerima hukuman, dia akan menyesal atas perbuatan salah yang dia lakukan.
Nah, kenyataan sekarang ya, kita lihat banyak orang-orang dewasa yang secara fisik dewasa, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Nah, ini orang dewasa yang tidak memiliki kedewasaan. Nah, kita perhatikan benar ini ya. Maka yang berikut adalah memiliki kedewasaan yang benar. Seorang dewasa memiliki yang namanya kejujuran. Kejujuran. Artinya ya, ini menjadi ciri di mana seorang dewasa, seorang yang dalam kehidupannya dia mau menumbuhkan kebiasaan berbicara yang benar, kebiasaan menyampaikan sesuatu yang benar, ya. Dia tidak suka dengan segala pemberitaan-pemberitaan hoax, informasi yang tidak benar, yang menyesatkan. Nah, orang yang memiliki kedewasaan tidak suka akan hal ini. Nah, lain dengan anak kecil. Anak kecil suka berbohong. Seperti contoh anak saya tadi. Ya. Ketika dia memukul abangnya dan saya tanya, karena saya mungkin sedikit melotot ya. Kenapa abang? Dan dia karena ketakutan, maka dia akan berbohong. Enggak aku, si Ero. Dia menyalahkan adiknya. Tetapi orang dewasa tidak demikian. Orang memiliki kedewasaan akan menumbuhkan kebiasaan berkata jujur, berkata yang benar, dan dia tidak akan menceritakan kebohongan karena dia tahu dia memiliki ya, seperti yang pertama, dia memikirkan tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Ketika dia berkata yang tidak jujur dan tidak benar, tentu akan berakibat yang tidak baik. Sekali seseorang berbohong, maka orang itu akan terus-menerus berbohong. Satu kebohongan yang dia katakan, maka dia akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Sudah jadi dua kebohongan. Dia akan menutupi dua kebohongan dengan kebohongan yang lain. Sudah jadi tiga kebohongan. Dan akan terus-menerus menjadi kebohongan, dan kebohongan. Maka persiapan diri kalian menjadi orang dewasa dengan belajar jujur. Dan yang berikut, ciri kedewasaan yang berikut, ya, kedewasaan yang benar, orang dewasa memiliki hidup yang terarah kepada orang lain. Memiliki hidup yang terarah kepada orang yang lain. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Atau dalam istilah egois. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli, ya. Peduli amat dengan orang di sekitar. Orang mau kenapa, ya, biarlah di situ. Nah, orang yang dewasa, orang yang turut memperhatikan sesama yang ada di sekelilingnya. Orang yang dewasa adalah orang yang memperhatikan sesama. Ketika keluar rumah di tengah-tengah kondisi pandemik, tentu dia pakai masker. Ya, walaupun dia mungkin sehat, apalagi dia kurang sehat, lagi flu. Supaya apa? Dengan demikian, ya, dia sudah menjaga kesehatan orang lain, tidak tertular virus penyakit dari dirinya, bisa seperti itu. Ya, jadi yang terakhir, kedewasaan yang benar memiliki ciri, yaitu memiliki hidup yang berhikmat. Ya, teman-teman, penting. Berhikmat tidak sama dengan pandai atau pintar. Orang yang pintar atau orang yang pandai belum tentu dia berhikmat. Juga orang yang berumur, orang yang sudah besar, orang tua, orang yang dewasa, belum tentu dia berhikmat. Atau bahkan orang yang kaya, dia punya segala-galanya. Dia seorang pejabat, ya, belum tentu dia berhikmat. Jadi seperti apa orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat tidak seperti demikian. Hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah yang konvensional atau sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah formal. Tidak, ya. Hikmat tidak bisa diajarkan. Hikmat hanya dapat diperoleh lewat relasi antara misalnya saya dengan Tuhan.
ketaatan saya dengan Tuhan akan mendatangkan hikmat kepada saya, pengertian kepada saya. Ya. Contohnya Raja Salomo. Ketika dia taat kepada Tuhan, dia punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan berikan hikmat kepada dia, sehingga dia menjadi raja yang paling berhikmat dikatakan pada waktu itu, memutuskan banyak hal dengan bijaksana. Ya. Oleh karena itu teman-teman dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila Anda ingin menjadi orang yang berhikmat, maka jadilah orang yang mau hidup dengan Tuhan. Tekun belajar firman Tuhan, mau menjalin relasi lewat doa dengan Tuhan, maka engkau akan memperoleh hikmat Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri daripada orang-orang yang memiliki kedewasaan. Maka kira lewat pelajaran pada hari ini, bagaimana kita menjadi orang-orang, Anda khususnya anak-anak remaja yang mempersiapkan diri masuk ke dalam masa remaja. Anda perlu tahu bahwa menjadi seorang dewasa juga harus memiliki kedewasaan dengan ciri-ciri tadi yang sudah kita pelajari bersama. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan berjumpa dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan topik-topik yang akan kita bahas di depan, yang tentu akan sangat berguna dalam pertumbuhan Anda, ya, perkembangan Anda sebagai remaja yang akan terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Ya. Baik, sekian. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya di channel YouTube kita, Ada Akhlak Channel. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.